Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama saat ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua sebagai insan yang beriman dengan perintah ibadah yang agung, dengan perintah ibadah yang besar, yaitu ibadah siam. Ibadah yang besar karena memang memiliki hikmah atau tujuan yang besar, yaitu tujuan dari puasa adalah semuanya kembali bermuara pada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan tentang arti kata takwa ini. Beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang dimaksud dengan takwa adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-jalil. Kemudian mengamalkan isi dari Al-Qur'an, al-amalu bitanzil, mengamalkan, merealisasikan, mengimplementasikan isi kandungan yang ada pada at-tanzil, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, yaitu kita merasa puas, kita merasa qana'ah dengan sesuatu yang sedikit. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan ar-rahil, yaitu kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada definisi yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan 4 poin. Poin yang pertama yaitu poin di mana seorang akan dikatakan dia bertakwa ketika ada rasa takut di dalam hatinya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menjadikan orang tersebut justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang justru menjadikan orang tersebut semakin giat dan gigih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan al-khauf, yaitu rasa takut yang merupakan bagian dari takwa. Bahkan para ulama pun menyebutkan bahwa al-khauf min lawazimil iman, termasuk bagian dari konsekuensi iman. Seorang ketika dia dikatakan dia itu beriman, maka dia wajib memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, akan tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memang benar-benar orang yang beriman. Sehingga wajib bagi mereka, siapapun yang mengaku sebagai insan yang beriman, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini tidak hanya di saat dia berada di tengah-tengah kerumunan orang atau keramaian, tapi rasa takut ini pun hendaknya senantiasa ada ketika dia dalam keadaan sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pengertian yang berikutnya yaitu al-amalu bitanzil. Poin berikutnya yang termaksud dari
takwa, termasuk dari definisi takwa yaitu mengamalkan atau merealisasikan at-tanzil yaitu Al-Quran. Dan ini merupakan puncak dari muamalah kita dengan Al-Quran, yaitu sampai pada titik kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena terkait dengan muamalah orang yang beriman dengan Al-Quran, ada kalanya dia hanya bisa sampai pada tahapan membaca saja. Dan ini Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pahala bagi mereka yang hanya sekedar bisa membaca. Bahkan membaca yang terbata-bata pun tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala 2 kali. Dan juga ada yang membacanya lancar pun tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mahir bil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Maka keutamanya adalah ma'asafaratil kiramil bararah. Dia ketika membaca Al-Quran dengan lancar akan didampingi oleh malaikat yang disebut dengan safaratil kiramil bararah. Ini tingkat yang paling dasar keadaan seorang dalam bermuamalah dengan Al-Quran, yaitu membaca. Kemudian yang berikutnya yaitu dia menghafal. Dia menghafal. Mampu menghafal Al-Quran baik dari awal sampai akhir. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Orang yang sudah sampai pada tahap ini pun tetap mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala orang-orang yang menghafal Al-Quran. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlullah wa khassatuhu, yaitu keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang mampu menghafal Al-Quran. Kemudian di atasnya lagi yaitu orang yang faham Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran, dialah yang mampu mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Sehingga ketika dia membaca ayat-ayat tentang azab, maka dia pun merasakan ada ketakutan di dalam hatinya. Jangan sampai dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam siksa atau azab tersebut. Ketika dia melewati ayat atau membaca ayat-ayat yang terkait dengan janji surga, maka dia pun penuh dengan roja, yaitu harap agar kiranya dia termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah sampai pada tahap faham, maka tahap yang paling tinggi yaitu dia mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Inilah puncak. Inilah puncaknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagaimana yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan sosok pribadi Rasulullah, maka Aisyah pun sampai mengatakan fakana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu yang seperti yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna benar-benar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka orang yang bertakwa pun, mereka yang senantiasa berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tentu alangkah baiknya ketika dia benar-benar melewati dari tahapan demi tahapan. Dari dia mampu membaca dengan baik, membaca Al-Quran, kemudian dia pun mampu menghafalnya, kemudian dia mampu memahaminya, dan kemudian dia mampu al-amalu bitanzil, mengamalkan isi at-tanzil, yaitu isi Al-Quran. Kemudian berikutnya yaitu al-qana'atu bil qalil. Definisi dari takwa yang berikutnya yaitu al-qana'atu bil qalil, merasa puas dengan yang sedikit. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa, yang tujuan besarnya adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa, maka benar-benar kaitannya sangat erat dengan sifat qanaah.
kaitannya sangat erat dengan sifat qanaah. Karena hakikatnya seorang ketika dia sedang berpuasa, kemudian dia pun menunggu waktu berbuka, dia orang yang bertakwa, dia akan menerima sajian apapun yang ada di depannya. Sajian apapun yang akan dia santap ketika berbuka. Sehingga sangat mengherankan sekali kalau ada orang yang dia melakukan ibadah puasa dengan tujuan takwa, tapi ternyata ketika dia berbuka, hawa nafsunya itu tidak bisa dikendalikan. Ingin ini, ingin itu, menanyakan mana yang ini, mana yang itu. Ini jauh dari sifat al-qanaa'atu bil qalil. Qanaa'ah dengan sesuatu yang sedikit. Dengan sifat qanaa'ah, maka keadaan kita hampir sama. Bahkan sama dengan raja yang paling hebat atau yang paling kaya yang pernah ada di dunia sekalipun. Sebagaimana sebagian salaf pun mengatakan, in taqtani' fa anta malikid dunya sawa. Kalau kamu mampu bertakwa, maka keadaanmu itu sama seperti keadaan para raja. Keadaanmu sama seperti keadaan para raja. Karena hakikatnya raja ketika dia ingin memperluas daerah kekuasaannya, ingin membangun kemegahan istananya, itu semuanya bermuara pada kepuasan hatinya. Sehingga kalau kita merasa puas dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima, maka keadaan kita pun sama dengan raja sekalipun yang paling kaya yang pernah ada di dunia ini. Kemudian yang terakhir yaitu al-isti'dadu liyaumir rahil, yaitu bersiap diri untuk menyongsong kehidupan akhirat. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menyiapkan dirinya dengan kesiapan yang sempurna untuk menyongsong kehidupan akhirat. Dan inilah nasihat yang sering disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah selesai dari memakamkan salah satu sahabatnya dan masih disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan para hadirin ketika itu, ayyuhan nas limithli hadzal yaum ista'iddu. Wahai sekalian sahabatku, wahai sekalian manusia yang hadir ketika itu, untuk hari yang seperti ini di mana kalian dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian dikuburkan, ditimbun dengan tanah dan tanah. Limithli hadzal yaum, di hari yang seperti inilah hendaknya kalian menyiapkan diri kalian. Siapkan diri kalian. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya ibadah puasa, dengan adanya bulan Ramadan yang sekarang kita sedang berada di tengah-tengahnya, kita terus berusaha memaksimalkan kekuatan kita ini, mengerahkan semua kekuatan kita ini agar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan predikat takwa. Agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita pun di hati ini masih ada al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jiwa raga ini semuanya benar-benar bisa menghayati isi kandungan Al-Qur'an dan juga al-amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Qur'an. Dan juga hati ini pun dipenuhi dengan perasaan puas dan menerima ridha, al-qanaa'atu bil qalil. Dan juga kita pun memiliki tujuan ataupun keadaan yang kesiapan yang matang untuk menyongsong kehidupan akhirat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan juga mendapatkan predikat takwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.